Shalom, berjumpa lagi bersama saya Linda. Di video kali ini saya akan membacakan tentang resum di pertemuan keempat, mata kuliah Sejarah Gereja Indonesia. Materinya Misi Katolik pada masa kolonial Belanda. Misi Katolik pada masa kolonial Belanda di Indonesia memiliki dinamika yang cukup kompleks karena dipengaruhi oleh kebijakan politik Belanda. Peran tarekat misionaris serta interaksi dengan masyarakat lokal dan agama-agama yang sudah ada. Berikut beberapa poin utama mengenai misi Katolik pada masa kolonial Belanda. Yang pertama, awal misi Katolik di Indonesia. Misi Katolik di Indonesia pertama kali diperkenalkan oleh bangsa Portugis pada abad ke-16, khususnya di Maluku. Namun, setelah Belanda menguasai Nusantara dan VOC melarang penyebaran agama Katolik, misi ini mengalami kemunduran. Yang kedua, pengaruh kebijakan VOC tahun 1602 sampai 1799. VOC adalah perusahaan dagang Belanda yang berorientasi pada keuntungan ekonomi dan mendukung agama Protestan sehingga Katolik mengalami represi. Banyak umat Katolik yang dipaksa berpindah ke agama Protestan atau menjalankan iman mereka secara sembunyi-sembunyi. Pastor Katolik dilarang berkarya secara terbuka dan gereja-gereja Katolik ditutup atau diubah menjadi gereja Protestan. Yang ketiga, pemulihan misi Katolik di era pemerintahan kolonial Belanda setelah 1800. Setelah VOC dibubarkan dan Hindia Belanda menjadi koloni resmi kerajaan Belanda, kebijakan lebih toleran terhadap Katolik mulai diterapkan. Pada tahun 1807, Raja Louis Napoleon atau adik Napoleon Bonaparte mengizinkan kembali misi Katolik di Hindia Belanda. Tahun 1846, Prefektur Apostolik Batavia didirikan untuk mengatur misi Katolik di Indonesia. Selanjutnya yang keempat, peran tarekat misionaris. Sejumlah tarekat misionaris memainkan peran penting dalam pengembangan gereja Katolik di Indonesia, antara lainnya Serikat Yesus atau Jesuit, aktif di Jawa, Sumatera, dan Kalimantan. Selanjutnya, Societas Verbi Divini atau SPD. Di sini fokus di wilayah Nusa Tenggara, dan Kalimantan. Selanjutnya, Kongregasi Misi atau CNCM. Lazaris mengembangkan pendidikan dan pastoral di berbagai daerah. Selanjutnya, Misionaris Hati Kudus atau MSC aktif di Papua dan Maluku. Yang kelima, kontribusi misi Katolik. Pendidikan menyediakan banyak sekolah Katolik yang masif, PKSIS hingga sekarang, seperti sekolah-sekolah yang dikelola oleh bruderan dan susteran. Selanjutnya, kesehatan, pendirian rumah sakit dan klinik untuk melayani masyarakat tanpa memandang agama. Selanjutnya, pemberdayaan sosial, membantu masyarakat dalam bidang pertanian, ekonomi, dan sosial melalui berbagai program kemanusiaan. Yang keenam, yang terakhir, tantangan misi Katolik. Ada 3 tantangan. Yang pertama, resistensi dari pemerintah kolonial, terutama pada awal periode VOC. Yang kedua, persaingan dengan Protestan yang lebih mendapat dukungan dari Belanda. Yang ketiga, interaksi dengan agama-agama lokal, khususnya Islam yang telah lebih dahulu berkembang di berbagai wilayah. Kesimpulannya, misi Katolik yang dimulai pada masa kolonial Belanda ini menjadi dasar perkembangan gereja Katolik di Indonesia hingga saat ini. Pengaruh pendidikan dan sosial misi ini masih terasa dalam berbagai institusi Katolik di Indonesia. Sekian video kali ini. Shalom dan terima kasih.